Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cikita Salsabila Putri, NPM 2235 1551 6031, nomor absen 7. Pertama-tama sebelumnya saya izin untuk mempresentasikan materi terkait sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dalam awal perkuliahan ini. Sistem dan perencanaan. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, langkah kerja, siapa yang melaksanakan, kapan dilakukan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Kesimpulannya, perencanaan ialah keputusan sadar untuk menentukan apa yang akan dilakukan di masa depan berdasarkan tujuan organisasi. Pentingnya perencanaan karena masa depan tidak pasti, banyak faktor berubah seperti teknologi, konsumsi masyarakat, dan pendapatan. Perencanaan meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Kegiatan dalam perencanaan menentukan tujuan dan prioritas, menentukan kebijakan dan implementasinya, membuat peramalan masa depan, dan terakhir menyusun rencana operasional dan anggaran. Pemrograman tahap perincian rencana ke dalam program-program yang lebih konkret dan terkoordinasi. Penganggaran menghubungkan pendapatan dan belanja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, planning, programming, budgeting system, yaitu mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, penganggaran sebagai satu sistem. Manfaatnya efektif, efisien, transparan, dan meminimalkan penyalahgunaan dana. Selanjutnya ada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Esensi APBN ialah mewujud kontrak antara rakyat dan pemerintah, alat untuk mencapai tujuan negara seperti kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ditetapkan setiap tahun. Esensi APBN ini ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Fungsi APBN sendiri terdiri dari otorisasi, yaitu dasar belanja negara, perencanaan, yaitu pedoman kegiatan pemerintah, pengawasan, menilai kepatuhan, pelaksanaan anggaran, alokasi, yaitu mengurangi pengangguran dan pemborosan, distribusi, memperhatikan keadilan dan stabilisasi, menjaga kestabilan ekonomi. Struktur APBN sendiri struktur APBN yaitu pendapatan negara yang terdiri dari pajak, PNBP, dan hibah. Belanja negara yaitu belanja pusat dan transfer ke daerah. Surplus atau defisit yaitu selisih pendapatan belanja dan pembiayaan, yaitu penutup defisit utang, defisit seperti utang, penjualan obligasi, penggunaan silpa, dan lain-lainnya. APBN sebagai absorber risiko, itu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli, dan menjadi buffer saat ekonomi global tidak pasti. Selanjutnya ada penerimaan negara dan penerimaan daerah. Penerimaan negara sumber penerimaan yaitu pajak, terdiri dari kontributor terbesar, wajib, tidak ada balas jasa langsung. Retribusi, terdiri dari ada imbalan langsung atau jasa pemerintah. Keuntungan BUMN, dan ada denda dan perampasan. Pencetakan uang harus hati-hati agar tidak menimbulkan inflasi. Pinjaman dalam atau luar negeri, hadiah, dan hibah. Penerimaan daerah sumber berdasarkan undang-undang, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Ada juga bagian pusat yang terdiri dari PBB, BPHTB, PPH pasal 21. Selanjutnya ada dana transfer, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan selanjutnya ada pinjaman daerah, pembiayaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Materi selanjutnya terdiri dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu asas perencanaan pembangunan
ialah demokratis, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan mandiri, dan menjaga kesatuan nasional. Asas negara yaitu kepastian hukum tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tujuan SPPN yaitu sinkronisasi antar pusat, daerah, antar sektor, dan antar waktu. Adanya keterkaitan perencanaan, lalu penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Adanya dokumen perencanaan itu RJPN selama 20 tahun, visi besar nasional, misinya yaitu misalnya Indonesia Emas tahun 2045, RPJMN selama 5 tahun, yaitu penjabaran visi misi dari Presiden, Renstra KL Renstra SKPD yaitu 5 tahun, serta RKP dan RKPD 1 tahun, yaitu turunan RPJMN atau RPJMD. Selanjutnya ada tahapan umum yaitu penyusunan rancangan awal, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan. Anggaran berbasis kinerja atau ABK Performance Based Budgeting. Adanya konsep dasar, itu anggaran dikaitkan langsung dengan output dan outcome. Dana diberikan berdasarkan target kinerja, bukan sekedar pola anggaran tahun sebelumnya. Ada prinsip utama yaitu pengukuran kinerja yang terdiri dari indikator dan target jelas. Ada keterkaitan biaya, hasil, dan biaya harus sebanding dengan manfaat. Ada fokus pada hasil, bukan hanya serapan anggaran, efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Elemen kuncinya terdiri dari SPM, indikator kinerja, target, standar harga, dan ASB atau analisis standar belanja. Adanya manfaat ABK yaitu memudahkan evaluasi kinerja, menemukan hambatan pelaksanaan program, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dan terakhir ada risiko dan catatan penting, yaitu pemotongan anggaran sekecil 10% bisa menggagalkan pencapaian output. Lalu alokasi harus sesuai kebutuhan real untuk memastikan target tercapai. Sekian presentasi atau paparan yang sudah disampaikan terkait pembelajaran dari sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.